Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Angkatan 14 dan yang tidak kalah hebat, ayah bunda, orang tua, wali siswa yang selalu mendampingi Ananda selama belajar di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Kami bertiga yang akan menyampaikan materi tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku akan disampaikan oleh Bu Indah. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya disampaikan oleh Bu Ima. Dan bersama Bu Nur, subtema 3, globalisasi dan cinta produk dalam negeri. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah dan berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Agar lebih semangat, mari kita tepuk dan salam PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. 14 Two thumbs up. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kita belajar bersama Ibu Ima. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan mempelajari tentang potensi diri, rencana sikap, dan bangga terhadap barang dalam negeri. Yang kedua, kita akan menggali informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik di rumah. Ibu punya lagu menghemat listrik yang akan kita nyanyikan bersama. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Yang terakhir, kita akan belajar tentang poster. Untuk menghadapi globalisasi, kita harus mempersiapkan diri. Lihat potensi diri untuk merencanakan kesuksesan. Potensi diri. Potensi diri bisa dilihat di halaman 50. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Potensi diri seseorang bisa berupa seni, baik gambar, musik, dan lain-lain, dalam bidang olahraga, mengaji Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, bisa juga yang potensi dirinya dalam bidang komputer atau IT. Usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi diri yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, kursus, dan ikut klub seni, klub renang, dan lain-lain. Ibu akan mengenalkan pada kalian salah satu tokoh yang menginspirasi anak-anak di dunia. Adakah yang tahu? Beliau adalah William Kamkwamba. Di usianya yang muda, sudah menginspirasi banyak orang. Ia terlahir dari keluarga yang tidak mampu bahkan untuk menyekolahkannya. William berjuang untuk mengunjungi perpustakaan daerah untuk belajar. Setelah membaca buku tentang energi, ia memutuskan untuk mencoba membangun kincir angin. Dengan sumber daya yang terbatas, menggunakan pohon, ia berhasil membuat kincir angin yang berfungsi untuk menyediakan listrik bagi desanya yang kecil. Kemudian suatu hari akhirnya dia diberi kesempatan untuk berbicara di konferensi sains global dan menulis sebuah buku tentang dirinya. Sekarang ia bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sikap yang bisa kita tiru dari William adalah pantang menyerah dengan keadaannya, kerja keras, belajar juga keras, peduli sesama. Dengan ilmunya, dia tetap gunakan untuk manfaat untuk orang banyak.
rencana yang kita bisa lakukan untuk meraih kesuksesan di masa mendatang, yaitu gali potensi diri Ananda semua. Rencanakan masa depan kalian, ingin jadi apa, seperti apa. Persiapkan kesuksesan kalian dari sekarang, dimulai dengan belajar lebih giat dan berdoa. Ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Bangga terhadap barang buatan dalam negeri. Salah satu bentuknya adalah dengan memakai barang buatan dalam negeri. Apa sih manfaat memakai barang buatan dalam negeri? 1. Kita juga ikut memajukan industri dalam negeri. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan produsen dan pegawainya, mengenalkan dan ikut melestarikan barang buatan dalam negeri, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Barang Indonesia yang mendunia, salah satu contohnya Indomie seleraku. Kok jadi iklan ya Ibu ya? Dan salah satunya adalah Indomie. Produk ini sudah mendunia, tapi Ibu tidak sarankan kalian sering memakannya ya. Cukup sebulan sekali atau setahun sekali boleh. Selanjutnya adalah Nutrisari. Ada tolak angin, ada juga kacang 2 kelinci. Bukan hanya barang Indonesia saja loh yang mendunia, tapi juga bahasa Indonesia ikut mendunia sebagai dampak globalisasi. Kita akan menggali informasi penting dalam teks eksplanasi. Coba silahkan semuanya buka buku tema 4, globalisasi halaman 43. Kita akan gali dari teks tersebut. Judul teksnya adalah Bahasa Indonesia Mendunia. Paragraf 1 yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum dari paragraf yang ada di dalam buku teks adalah salah satu dampak globalisasi adalah tersebarnya budaya ke mancanegara, termasuk bahasa Indonesia. Paragraf kedua dan ketiga merupakan deretan penjelas. Paragraf kedua, bahasa Indonesia memiliki penutur bahasa terbesar kelima di dunia. Paragraf ketiga, deretan penjelas. Pemerintah dan masyarakat Indonesia berperan penting dalam menyebarluaskan budaya bangsa Indonesia. Paragraf keempat adalah kesimpulan. Masyarakat harus bekerja sama mengenalkan dan menyebarluaskan bahasa Indonesia serta budaya daerah kepada masyarakat dunia. Kita tak lepas dari alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik sebagai dampak globalisasi menggunakan listrik. Mari kita menghemat listrik. Cara menghemat listrik di rumah terdapat di halaman 44 dan 56. Cara menghemat listrik: 1. Matikan lampu di siang hari. Yang kedua, pakailah lampu hemat energi. Yang ketiga, buka jendela agar cahaya matahari dapat masuk dan udara segar juga dapat masuk. 4. Matikan listrik jika tidak digunakan. Kelima, jika selesai mengisi baterai, maka lepaskanlah alat chargernya dari stop kontak. 6. Gunakan alat elektronik yang berdaya kecil. 7. Lepaskan kabel alat elektronik jika sudah selesai digunakan. Ingat, menghemat listrik sama dengan menghemat energi, sama dengan menghemat uang. Mari kita menyanyikan lagu cara menghemat listrik. Udara segar.
Listrik menjadi kebutuhan masyarakat global. Menghemat energi menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam ASEAN. Mari kita pelajari peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan terdapat di halaman 41. Pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN. Bentuk kerjasamanya: 1. Menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip demokrasi, mendorong kemajuan di bidang maritim ASEAN, melakukan deklarasi ZOPFAN, Zone of Peaceful Freedom and Neutrality atau Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Menjalin kerjasama dengan negara di luar ASEAN. Meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Yang terakhir, penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan region. Peran Indonesia dalam pemberantasan narkoba di ASEAN. Dengan mengikuti ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotic Drugs di Manila pada tanggal 26 Juni 1976. Penanggulangan narkoba di ASEAN ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drugs Matter atau ASOD. Di Indonesia sendiri telah didirikan yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional, yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Di era global, upaya pencegahan penyebaran narkoba dan kesadaran akan bahaya narkoba dapat dilakukan dengan menggunakan poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ciri poster yang baik adalah: 1. Menggunakan kertas A3. Yang kedua, bahasa dan kalimat yang dibuat jelas dan singkat. Warna latar kontras dengan huruf yang digunakan. Huruf dibuat dengan cukup besar. Gambar sesuai pesan. Ukuran gambar dan teks seimbang. Dan terakhir, penyusunan teks dan gambar harus tepat. Berikut adalah contoh poster. Oke, di situ adalah poster akibat bila kamu pakai narkoba. Dijauhi teman, orang tua akan kecewa, setan jadi senang, dan ditangkap polisi. Na'udzubillahi min dzalik. Katakan tidak untuk narkoba. Ringkasan pembelajaran hari ini. 1. Kenali potensi diri kita, kemudian asah sebagai persiapan kita untuk kesuksesan di masa depan. Bangga terhadap produk Indonesia dengan membeli dan menggunakan produk Indonesia. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Menghemat listrik bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil di rumah. Menghemat listrik berarti menghemat energi dan menghemat uang. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik dengan ikut dalam APSC. Yang terakhir adalah poster, yaitu media yang memadukan gambar dan tulisan untuk diberikan sebagai informasi kepada masyarakat. Tugas hari ini adalah halaman 42 dan halaman 77 nomor 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami semua yang Ibu sampaikan. Jika Ananda belum paham materi, Ananda boleh mengulang video pembelajaran dan mempelajari buku tema 4.
Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di dalam video pembelajaran. Mohon kerjakan sesuai instruksi. Marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Benjang malih nggih. Jagat pasua buseda. Enjing deui nya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.